Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Robert Antoni, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LP3 Winsa Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 357893002564. Pada pagi hari ini tanggal 9 Oktober hari Kamis, saya akan melakukan uji kinerja di SDIT Ar-Rahmah kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar PAI. Sebelum belajar, kita awali kegiatan kita dengan sebuah doa. Harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pelajaran kita dan memberikan kemudahan dalam memahami pelajaran buat kalian semuanya. Baik. Isti'dadan. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita doakan barusan. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Coba perhatikan sebelah kanan, kiri, depan, belakang kalian. Kira-kira ada bangku kosong atau tidak? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti hari ini tidak ada yang alpa. Hari ini semuanya masuk. Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Coba saya minta kalian untuk berdiri, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu kebanggaan kita yang dengannya para pejuang rela mengorbankan nyawanya. Silakan berdiri semuanya. Silakan diluruskan. Pada hitungan ketiga kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik, anak-anak silakan duduk kembali ke tempatnya. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Baik.
Mana semangatmu? Mana suaramu? Alhamdulillah suaranya sudah menggelegar ya, sudah keras. Ini menunjukkan kalau kalian hari ini benar-benar semangat untuk mengikuti pelajaran. Baik, mohon maaf sebentar. Baik, anak-anak masih ada yang ingat pelajaran kita minggu yang kemarin tentang apa? Hidup damai dan saling memaafkan. Sudah hidup damai? Sudah. Dengan tetangga sebelah kanan kiri? Sudah. Dengan adik kakak? Apa masih ada sering berantem? Sering berantem. Kalau sering berantem berarti solusi selanjutnya yaitu saling memaafkan. Nah, ini diterapkan ya di rumah baik dengan tetangga ataupun dengan yang lainnya ya, harus saling memaafkan. Baik. Anak-anak, di meja Ustadz ada beberapa makanan ringan atau camilan yang sering kalian makan, sering kalian jajan di kantin sekolah. Ini ada 3, 1, 2, 3. Yang dari ketiga ini yang sering kalian makan yang mana? Kenapa? Coklatnya enak. Kalau ini nggak enak, nggak ada coklatnya, nggak seneng. Alhamdulillah. Baik, pelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan apa yang saya bawa ini. Itu apa? Makanan ringan atau makanan camilan yang sering kalian konsumsi. Berarti kalau terkait makanan berarti berkaitan dengan halal dan haram. Masya Allah, pintar semuanya. Ini jangan-jangan sudah pada belajar semua ya di rumah sehingga bisa menjawab. Baik, terkait pelajaran kita yaitu tentang halal dan haram. Ya, tujuannya ketika kita belajar mesti ada tujuan, pasti ada tujuan. Tujuan yang pertama yang kita ingin capai ada kalian bisa menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukumnya. Dasar hukum berarti patokan yang dijadikan ini halal, ini haram. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram sesuatu tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan ketentuan halal dan haram ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anakku yang solehah, video. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan tentang satu video dan maaf, dua video berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Tolong dipersiapkan alat tulisnya, diperhatikan. Kalau ada hal yang penting kalian catat. Nanti akan saya berikan pertanyaan setelah kalian selesai menonton video yang kedua. Silakan. Disimak dengan baik, catatannya dikeluarkan, alat tulisnya, bukunya. Adalah salah satu makanan yang sering dikonsumsi dan berbagai belahan dunia. Jika awalnya makanan olahan ayam ini ditawarkan di rumah makan cepat saji, kini kita sudah mendapatkannya di minimarket terdekat dengan kemasan frozen food. Selain itu, ini nugget ayam juga memiliki lebih banyak varian rasa yang ditawarkan di pasaran. Produsen makanan sering menghadirkan nugget ayam dengan rasa tambahan seperti pedas, keju, atau usulan ke restoran-restoran cepat saji yang terafiliasi dalam proses pemasaran. Sudah selesai ya. Sebelum saya lanjutkan ke video yang kedua, dari apa yang kalian catat, apa yang kalian simak tadi, kira-kira ada satu proses atau dua proses yang tidak ditampilkan pada video tersebut. Apa kira-kira? Salwa, yang angkat tangan dulu. Kalau mau jawab angkat tangan ya. Salwa dulu. Cara memperolehnya. Yang kedua tadi Herlina. Cara memperoleh dan cara penyembelihannya. Dua proses ini tidak ditampilkan pada video ya. Bisa jadi memang mungkin karena pihak YouTube melarang ada tampilan yang berdarah-darah sehingga tidak ditampilkan. Tapi sebetulnya ini proses yang sangat penting untuk ditampilkan. Untuk apa? Nah, jawabannya ada di video yang kedua nanti. Untuk apa? Jawabannya ada di video yang kedua. Kalian saksikan video pembelajaran yang kedua ini ya. Baik, disimak baik-baik. Oh. Baik. Langsung ya, ini sedikit percepat karena kita sudah
Ini sudah disampaikan tadi. Nah, ini kita langsung ke sini ya. Ini perlu dicatat ya, arti halal dan haramnya silakan ditulis. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada satu proses di video pertama yang tidak ditampilkan, atau dua proses ya. Yang pertama proses penyembelihan, dan yang kedua adalah proses apa tadi? Prosesnya, cara memperolehnya ya. Maka dua proses ini sangat penting untuk kita ketahui karena itu menjadikan suatu makanan atau minuman menjadi halal atau tidak. Baik, sebelum kita jelaskan lebih lanjut apa itu halal, apa itu haram, apa itu sebab menjadi halal dan haramnya, maka kita berkenalan dulu dengan definisinya. Ya. Setiap ilmu itu pasti ada definisi, ada pengertiannya. Baik, seperti yang sudah sekalian simak tadi, ada yang namanya halal. Apa yang dimaksud halal? Itu ada. Ya. Apa halal? Halal? Oh, Masya Allah, sudah dicatat. Sesuatu yang diperbolehkan. Yang haram? Sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalian nyimak dengan baik video yang ditampilkan tadi ya. Baik, secara sederhana, halal itu ibaratnya lampu merah dan lampu hijau. Seperti yang ada di traffic light ya. Lampu merah di jalanan ya. Kalau hijau berarti kita diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan kalau merah berarti kita harus berhenti. Nah, seperti itulah gambaran tentang halal dan haram. Yaitu apa? Kalian diperbolehkan atau tidak untuk melakukan sesuatu. Memakan sesuatu atau tidak. Nah, itu diatur di dalam halal dan haram tersebut. Ini boleh dimakan, ini tidak boleh. Berarti itu masuk ke dalam kategori halal dan haram. Nah, tambahan sedikit, halal dan haram itu bukan hanya sekedar makanan, tapi ada perbuatan-perbuatan juga yang diharamkan dan dihalalkan oleh Allah. Ya, perbuatan yang dihalalkan dan diharamkan, yang halal itu sesuatu yang baik-baik itu boleh. Kalian membantu orang tua, membantu guru kalian, menyapu halaman itu boleh. Tapi yang buruk, yang halal, yang buruk itu diharamkan. Contoh apa? Berdusta, berbohong, ya, paham ya? Mencuri, korupsi itu perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kalian bentuk kelompok, silakan. Ya. Seperti langsung bentuk kelompok, ayo. Ini kok dua di sini. Bentar, jangan diapa-apakan dulu, dilihat dulu ya. Instruksinya dilihat dulu ya. Didengarkan instruksinya. Ketua kelompok dari kelompok 1, kita mulai dari sebelah kiri saya ya. Ketuanya adalah Vita Fedora, kemudian kelompok 2 ketuanya Hasna, kelompok ketiga ketuanya Hani Aulia, kemudian kelompok keempat ketuanya Ainun Mardiyah ya. Sudah dihafal nama ketuanya? Baik, sekarang diperhatikan instruksinya. Itu ada di lembar LKPD itu ada 3 soal ya, 3 Romawi. Romawi 1 nanti kalian kerjakan di rumah ya. Kalian tulis sekarang itunya apa? Soal-soalnya kalian kerjakan di rumah. Kemudian Romawi 2, nah ini yang jadi pekerjaan kalian di sekolah. Ya, kalian diskusikan. Dilihat di Romawi 2. Ya. Iya itu. Ya. Romawi 2 yang itu kalian kerjakan, sekarang diskusikan. Di situ ada pertanyaan, sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan yang membutuhkan sebuah jawaban. Di bawahnya sebab keharamannya. Nah, yang kalian harus diskusikan adalah kenapa makanan tersebut menjadi haram, sebabnya. Nah, silakan. Apakah secara zatnya, ataukah secara prosesnya, atau cara pengolahannya yang menjadikan dia sesuatu yang diharamkan. Saya kasih waktu kurang
Baik. Untuk maju, kalian kenalkan ya kelompok berapa ya. Nama-nama anggotanya juga diperkenalkan ya. Silahkan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 1 maju dulu. Coba yang lain diperhatikan ya. Kelompok 1 mendapatkan babi itu diolah, dimasak menjadi sate. Apakah sate tersebut halal atau haram? Ternyata jawabannya haram. Dikarenakan apa tadi katanya? Karena zatnya. Alatnya yang dimasak, dipakai masak babi, kemudian dipakai masak yang lain. Apakah masakan yang lain itu menjadi haram? Haram. Kalau nggak dicuci terlebih dahulu, ya. Bagus, Masya Allah. Silakan duduk. Kelompok 2 sudah siap? Baik, silakan kelompok 2 maju. Terima kasih kelompok 2 sudah maju. Kelompok 3. Ya, pernyataannya ada seekor sapi yang disembelih tanpa apa? Tanpa membaca atau tanpa mengingat Allah di dalam penyembelihannya. Apakah itu menjadi halal atau haram? Ternyata jawaban kelompok 3 dari hasil diskusinya adalah hal tersebut haram untuk dikonsumsi. Alasannya kenapa tadi katanya? Karena tidak membaca bismillah atau tidak menyebut nama Allah ketika melakukan penyembelihan tersebut. Ini berkaitan dengan apa? Prosesnya. Yang kelompok 1 tadi adalah zatnya, kelompok 2 adalah cara memperolehnya, kelompok 3 cara memproses makanan tersebut. Ya. Selanjutnya, di meja kalian sudah saya siapkan gambar-gambar, ya. Nah, itu kalian masukkan ke dalam kotak ajaib ini, ya. Ada kotak halal dan kotak haram. Jangan sampai salah memasukkan. Ingat, sebelah kanan saya itu kotak yang untuk makanan halal, sebelah kiri untuk yang haram, ya. Silakan disiapkan dan dimasukkan ke kotaknya. Sudah? Waktu tidak boleh lebih dari 2 menit. Ayo, jangan sampai salah. Sini, sini. Masya Allah. Ini nggak ada yang ketukar, ya. Nggak ada yang ketukar kotaknya. Berarti apa? Ketika kalian memasukkan makanan atau gambar ini ke kotak yang halal dan yang haram, kalian sudah tahu, ya. Kalian sudah tahu, oh ini haram. Bukan hanya dari zatnya yang kalian tahu, tapi kalian sudah mengetahui proses pembuatan atau proses pengolahan makanan tersebut. Contoh di sini sate babi, kalian masukkan ke kotak yang haram. Kenapa? Karena kalian tahu sate babi walaupun diolah seperti apapun, mau dijadikan sate, mau dijadikan babi guling, mau dijadikan kerupuk babi, maka semuanya haram. Karena apa? Babi secara zatnya sudah haram. Kalian sudah bisa menaruhnya. Kemudian ada gambar minuman keras di sini. Ya. Kalian juga tahu harus taruh di sebelah mana. Ya. Dan benar, semuanya menaruh atau gambar tadi di kotak yang tepat. Tidak ada yang salah. Ya. Baik, anak-anak, sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk mengetahui sesuatu menjadi halal dan haram itu melalui 3 tahapan. Ya, 3 hal. Yang pertama secara lahirnya, secara bendanya atau makanan itu sendiri sudah sudah haram atau halal, ya. Kemudian secara prosesnya,
Apakah proses tersebut disembelih dengan baik atau atau cara memperoleh dulu ya? Apakah cara memperolehnya dengan cara yang benar? Apa yang benar? Kalau kalian mau makan ayam, ya kalian harus beli ayamnya dulu. Pakai uangnya yang benar. Pakai uang yang benar, bukan dari uang hasil mencuri. Aku tak belikan ibu ayam goreng, tapi uangnya ngambil di mana? Ngambil di dompetnya ibu, nggak ngomong-ngomong. Ya itu namanya mencuri. Ya. Nggak boleh ayam goreng yang kalian besajikan, yang kalian berikan kepada ibu kalian, ketika itu dari memperolehnya dengan cara yang tidak benar, maka tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian cara prosesnya, ayam, sapi, atau hewan ternak lainnya yang diboleh dikonsumsi secara zatnya akan menjadi haram ketika apa? Ketika kalian menyembelihnya atau kalian memasaknya dengan cara yang tidak benar, memprosesnya dengan tidak benar. Ya. Dengan apa? Dengan menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Itu juga nggak benar. Kemudian dengan apa lagi? Dengan mencampur. Ya. Dengan mencampur apa? Mencampur tempat untuk memasaknya dengan yang tidak benar. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusikan langsung ya. Enggak ada. Hani atau Niswa dulu, Niswa dulu. Hani, silakan. Apa? Apakah tape haram? Tape yang diapakan dulu? Yang tape yang sudah tape yang secara umum yang makanan, bentuk makanan atau yang dia. Baik. Tape itu bisa dibedakan ya. Yang makanan berupa makanan yang biasa kalian lihat dari singkong ya, diproses dengan fermentasi, itu masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau minum tape, air tape minumannya diproses lagi ya, dan itu menimbulkan ada alkohol di dalamnya, maka minuman tape tadi tidak boleh dikonsumsi. Tapi selama minuman tadi tidak mengandung alkohol, maka kalian boleh untuk mengkonsumsinya. Baik, Masya Allah. Hani, silakan maju. Pertanyaan luar biasa. Baik. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung, udah detik-detik terakhir ya pelajaran kita. Baik. Kita ulangi kembali sebab sesuatu itu diharamkan ada 3. Ingat semua ya. Ada berapa tadi? 3. Yang pertama. Urut. Sebentar. Dari yang pertama apanya? Sebentar, saya mau bilang urut dari yang pertama secara zatnya. Yang kedua, memperoleh atau mendapatkannya. Yang ketiga, cara pengolahannya. Nah, dari ketiga ini tidak boleh kalian pisahkan ketika kalian menentukan halal dan haram sesuatu tersebut. Ya, diperiksa, dipastikan makanan yang kalian makan itu zatnya halal atau tidak. Kemudian proses memperolehnya gimana? Prosesnya seperti apa? Ini harus kalian pastikan. Kalau misalnya makanan tersebut dalam kemasan seperti yang sudah kalian mendapatkannya, baik saya yang sudah atau yang teman kalian dapatkan, ada bembeng, ada astor, ada yang lainnya, maka itu dilihat dari mana? Dari kemasannya. Dilihat kemasannya, ada logo halalnya atau tidak. Kalau sudah ada logo halal, maka insya Allah aman untuk kalian konsumsi, untuk kalian makan, kalian nikmati. Ya. Kalau nggak ada, nah ini yang harus kita hindari. Paham? Paham ya? Baik. Kemudian, kenapa kita harus benar-benar memperhatikan ini? Kaitannya tentang dengan apa? Coba perhatikan. Saya sudah mulai nggak konsentrasi ya. Kenapa kita benar-benar harus memastikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang masuk ke perut kita ini, itu dengan sesuatu yang halal atau enggak? Karena itu berkaitan dengan apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kita bersyukur kepada Allah. Ya, kenapa? Karena Allah memberikan anggota tubuh kita yang lengkap, yang sehat. Ya, nggak ada di sini, di tengah-tengah kalian, mohon maaf, yang kakinya mungkin pincang. Nggak ada. Semua sehat kan? Sehat semuanya.
Nah, itu untuk mensyukuri hal tersebut, maka kita benar-benar memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, kenapa kita harus selektif, harus hati-hati dalam memilih makanan? Karena itu akan mempengaruhi terhadap apa? Terhadap amal soleh kita. Terhadap apa? Doa-doa kita. Itu sangat mempengaruhi. Ya. Makanan yang sering dimasukkan ke dalam tubuh kita, mohon maaf, yang tidak baik, yang haram misalnya, maka kita akan malas untuk beribadah. Kita akan berat untuk beribadah. Nah, itu nggak boleh. Ya. Atau mungkin bisa jadi doa kita tidak diterima sama Allah. Kalian doa jungkir balik, doa pagi siang malam, bisa jadi nggak diterima. Mungkin coba diperiksa makanannya. Apakah ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam perut kita, dan itu tumbuh menjadi daging. Nah, ini harus apa? Benar-benar kalian memperhatikan hal tersebut agar jangan sampai apa? Ibadah kita jadi malas, doa kita tidak diterima, kerjaannya hanya marah-marah saja. Bisa jadi memang karena hal tersebut yang kalian lakukan. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Baik. Baik, anak-anak yang solehah, bagaimana pelajaran hari ini menurut kalian? Mengasihkan, enak? Seru? Seru bagi yang dapat katanya. Yang nggak dapat hadiah nggak seru ya, Hasna ya? Tetap seru ya. Ya, kenapa? Kalian sudah semangat menjawabnya, semangat untuk berdiskusi, ya. Yang paling seru di mana? Bagian yang paling mana paling serunya? Diskusi. Baik. Itu yang paling menyenangkan ya. Ya, ini diskusi itu yang paling berkesan, dan memang saya nilai itu paling berkesan untuk apa? Pembelajaran kita hari ini. Semuanya tampil di depan mempresentasikan apa yang dipelajari. Baik anak-anak yang solehah, nanti ada tugas lagi di rumah. Ya. Apa? Kalian cari ya makanan, minuman, ya. Kalian tulis, gak usah dibawa bungkusnya ke sholat. Dapat makanan dan minum, bungkusnya dibawa ke sholat. Kalian catat, ya. Misal, beng-beng sama dengan halal. Kenapa? Alasannya ada logonya. Ya. Kemudian nemu yang lainnya, minuman. Loh, ini kok nggak ada halalnya? Tulisannya bir bintang. Sama dengan haram, nggak? Kenapa nggak ada logo halal? Itu, tulis seperti itu ya. Jadi bisa ya. Saya ulangi. Ya. Tugas kalian di rumah, menyeleksi makanan dan minuman yang ada di sekitar kalian. Dengan cara mencatat, nggak usah bungkusnya dibawa ke sekolah ya. Apalagi bawa jajannya ke sekolah, enggak. Ya, bungkusnya saja. Ya, paham ya? Isti'dadan. Baik. Karena kita sudah di penghujung waktu, sudah selesai waktunya, kita tutup dengan doa. Sebelumnya, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.